Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Mas Denny ya sudah sekarat tentang apa yang dimimpikan oleh Mas Denny melalui ramalan Tigor Otadan. Saya di sini sudah kesal, sudah jengkel sekali. Jangan Tigor Otadan, jangan Mas Denny diserang. Ini ada Mbak Ilo, ini serang. Kamu jangan macam-macam dengan Tigor Otadan ya. Lihat ini Mas Denny. Beraninya kalian main belakang saja. Saya sudah kesal melihat tingkah kalian. Beraninya di belakang-belakang. Hadapi saya Mbak Hilo. Belum tahu siapa sebenarnya. Mbak Ilo sabar Mbak Ilo. Jangan menantang sosok dukun itu Mbak Ilo. Dukun itu tidak suka sama Bang Tigor. Ya kalau sama begini siapa caranya Mas Den, Tigor tidak bisa dibiar-biari Mas Den. Ya tapi Mbak Ilo harus hati-hati juga. Dia bukanlah seorang sosok sembarangan Mbak Ilo. Dia bahkan dikenal sangat luar biasa, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Walaupun begitu Mas Den, Mbak Hilo tidak pernah gentar. Hadapi saya, serang saya. Mbak Ilo, ada apa lagi Mas Den? saya menyampaikan ramalan dari saat ketika saya menerima serangan-serangan gaib Mbak Ilo. Ya silakan Mas Denny. Apa tentang ramalan itu Mas Denny? Sebelumnya teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan ramalan-ramalan ketika saya sekarat diserang oleh musuh dari Bang Tigor Otadan, musuh yang tidak disadari bahkan oleh Bang Tigor Otadan, seorang dukun yang memiliki kesaktian sangat luar biasa. Cuman di sini Mas Denny sebagai tumbal aja, sebab Mas Denny tidak dalam kondisi yang memiliki benteng-benteng di mana serangan-serangan itu dapat Mas Denny tahan. Terkait dengan ramalan-ramalan, kita lihat sendiri dari Instagramnya Bang Tigor. Tadi kita juga melihat per tanggal 25 Bang Tigor tidak posting soal penerawangan beliau. Oleh sebab itu Mas Denny sedikit akan membacakan terawangan dari ketika Mas Denny diserang oleh dukun sakti. Kemudian ada gambaran-gambaran sedikit di situ soal terawangan-terawangan yang akan menimpa di Indonesia. Seperti itu Mbak Ilo. Yang pertama itu masih soal kecelakaan Mbak Ilo. Kecelakaan ini lagi-lagi terjadi di jalan yang padat kendaraan. Beberapa waktu yang lalu di Balikpapan Mbak Ilo, kita melihat adanya kecelakaan lampu merah, di mana bus itu kehilangan kendali karena remnya blong. Beliau itu sebenarnya sosok yang baik Mbak Ilo, supirnya dikenal baik dan saya melihat itu. Cuman takdir berkata lain dan dia hanya bisa berpandangan kosong. Yang terjadi sudah terjadi. Ramalan ini tentunya prediksi ini belum terjadi. Ini harus diperhatikan sama supir-supir truk, supir-supir kontainer, supir-supir bus Mbak Ilo, untuk selalu mengecek kendaraannya
baik itu remnya ataupun bannya yang tidak lagi memiliki daya cekram yang kuat di aspal, Bailo. Itu pesan ramalan yang pertama. Yang kedua, Bailo, untuk artis terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ini semua terjadi yang masih dilihat terjadi karena artis ini lelah, Bailo. Tenaganya kurang, Bailo. Kalau nggak mengkonsumsi obat-obatan itu, Bailo. Bahkan yang masih dilihat pula, penggunaan obat-obatan ini menyebabkan mereka ini bisa happy, Bailo. Itu sebab kenapa mereka menggunakan itu. Kehidupan mereka tidak seperti yang kita lihat di depan layar kaca, Bailo. Kehidupan artis itu banyak kehancuran, Bailo. Banyak kehidupan keluarga mereka yang tidak seperti yang kita lihat di layar kaca. Ada yang keluarganya itu lagi recok setiap saat berkumpul gitu. Jadi untuk tidak memperlihatkan itu semua di balik layar, di depan layar, mereka itu menggunakan narkoba, Bailo. Walaupun mereka tahu itu salah, Bailo, tapi mereka hanya mencoba keberuntungan aja, Bailo, dengan menggunakan obat-obatan itu. Bailo bisa pesankan kepada teman-teman artis bahwasanya untuk penggunaan obat-obatan seperti itu tentunya sangat berbahaya dan beresiko, Bailo. Ya, jadi ya ini buat peringatan bagi artis ya yang sudah mengkonsumsi narkoba, jauhilah sejauh mungkin agar masa depan Anda selamat dari apa namanya, Mas ini terciduk oleh polisi. Iya seperti itu. Nah, itu aja. Yang terakhir masih ada, Bailo. Apa itu, Mas Denny? Yang terakhir terkait dengan politik. Kita sudah memasuki tahun politik, Bailo. Ya. Tahun pergantian presiden tinggal beberapa tahun lagi. Isu sara, isu jelek-menjelekan sudah mulai dan sudah dimulai, Bailo. Akan ada masyarakat yang terbelah, Bailo. Bahkan dalam satu rumah, Bailo, bisa ada bentrok-bentrokan terkait pilihannya masing-masing, Bailo. Yang Mas Dani lihat dari kejadian ini, masyarakat Indonesia seperti hilang kesadaran, hilang akan akal sehat. Yang lebih parahnya lagi, mereka hanya menilai dari keburukannya saja, Bailo. Dari pejabat-pejabat terkait, tidak menilai dari apa yang telah diperbuat dan apa yang baik-baiknya saja yang dibuat, tapi mereka mengambil apa yang buruk-buruknya saja, Bailo. Demi mendapatkan suara, untuk calon yang akan mereka usung. Walaupun mereka sebenarnya sadar, Bailo, mereka itu sebetulnya hanya di lobi, hanya seperti menerima pesanan untuk menjelekkan pasangan ini dan pasangan itu. Dan itu yang masih disampaikan sudah dimulai, Bailo. Kita harus waspada, Bailo.
masyarakat Indonesia. Jangan mudah terpengaruh begitu ya Mas Den ya. Nah, Mereka tugasnya memang mempengaruhi Mbak Elo. iya. Tapi Masyarakat Indonesia masyarakat kecil ini kalau bisa janganlah ikut-ikut terpancing begitu. Kan begitu kira-kira. Nah, Masyarakat Indonesia itu mudah terpancing Mbak Elo. ya, makanya di sini saya himbau jangan mudah terpancing sehingga nanti di pemilihan nanti tidak ada terjadi sesuatu gitu. Ini bukan masalah soal ketika terjadinya pemilihan Mbak Elo. Ini jauh hari sebelum pemilihan Mbak Elo sudah terjadi namanya bentrokan-bentrokan, sara-sara, ujaran kebencian. Itu yang Mas Denny lihat. Dunia jadi buruk, energi jadi buruk karena dalam satu rumah kadang yang Mas Denny bilang tadi udah ada bentrok-bentrokan, udah ada selisih paham. Bahkan nanti kadang satu rumah, satu ruangan kerja itu hawanya panas Mbak Elo, karena selisih soal calonnya masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah ramalan ketiga terkait dengan politik. Semoga di tahun politik ini nggak ada terjadi korban jiwa Mbak Elo. Apalagi itu menyangkut tentang isu-isu sara yang memihak salah satu pasangan calon Mbak Elo. Sudah demikian saja Mbak Elo, Mas. Ya. Dan mau istirahat Mbak Elo. Ya, sudah tidak sanggup lagi. Jadi oke lah teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan berita ini ya tentang yang kami sampaikan oleh Mas Denny ya, karena Mas Denny pun sudah tidak sanggup lagi. Jadi kita sudahi dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.